Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 27 Januari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah yang maha kudus, Allah Israel. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami dan pembaharuan, agar kami memilih Yesus Kristus, sebab Dialah jalan kepada keselamatan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Benedikto Silitonga. Kepada Saudara Ben, kami persilahkan. Terima kasih Saudara Wilmore. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Judul renungan pagi kita pada pagi ini adalah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ayatnya terdapat dalam Matius 21 ayat 37. Bunyinya, "Anakku akan mereka segani." Dengan hati seorang ayah, Allah menanggung bersama umatnya. Dia memohon kepada mereka dengan belas kasihan yang diberikan dan belas kasihan yang ditarik. Dengan sabar dia memaparkan dosa-dosa mereka di hadapan mereka, dan dengan sabar menantikan pengakuan mereka. Para nabi dan juru kabar diutus untuk mendesakkan tuntutan Allah atas para penggarap. Namun bukannya disambut, mereka malah diperlakukan sebagai musuh. Para penggarap itu menganiaya dan membunuh mereka. Allah masih mengirimkan juru kabar lain, tetapi mereka menerima perlakuan yang sama seperti yang pertama. Hanya saja para penggarap menunjukkan kebencian yang lebih besar lagi. Sebagai jalan terakhir, Allah mengutus putranya dan berkata, "Anakku akan mereka segani." Namun penolakan mereka membuat mereka menjadi pendendam, dan mereka berkata satu sama lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Para pemimpin Yahudi tidak mengasihi Allah. Oleh karena itu mereka memutuskan diri mereka darinya dan menolak semua tawarannya untuk mendapatkan penyelesaian yang adil.
Kristus yang dikasihi Allah datang untuk menegaskan tuntutan pemilik kebun anggur. Tetapi para penggarap itu memperlakukan dia dengan sangat hina, dengan mengatakan, "Kami tidak ingin orang ini memerintah kami." Mereka iri pada keindahan karakter Kristus. Cara mengajarnya jauh lebih unggul daripada cara mereka, dan mereka takut akan keberhasilannya. Yesus memprotes mereka, membuka kedok kemunafikan mereka, dan menunjukkan kepada mereka hasil pasti dari tindakan mereka. Hal ini membuat mereka marah. Mereka merasa kesal karena teguran yang tidak dapat mereka diamkan. Mereka membenci standar kebenaran yang tinggi yang terus-menerus dihadirkan oleh Kristus. Mereka melihat bahwa ajarannya menempatkan mereka di tempat di mana keegoisan mereka akan tersingkap, dan mereka memutuskan untuk membunuhnya. Mereka membenci teladan kejujuran dan kesalehannya, serta kerohanian luhur yang terungkap dalam segala tindakannya. Seluruh hidupnya merupakan teguran atas sifat mereka yang mementingkan diri. Dan ketika ujian terakhir tiba, ujian yang berarti ketaatan pada hidup kekal atau ketidaktaatan pada kematian kekal, mereka menolak Yang Maha Kudus Allah Israel. Ketika mereka diminta untuk memilih antara Kristus dan Barabas, mereka berseru, "Lepaskanlah Barabas bagi kami." Lukas 23 ayat 18. Dan ketika Pilatus bertanya, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat terhadap Yesus?" Mereka berseru dengan keras, "Ia harus disalibkan." Matius 27 ayat 22. Christ Object Lessons halaman 293 dan 294. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ben. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Judul renungan hari ini dalam bahasa Inggris adalah The Holy One of Israel, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Yang Maha Kudus Allah Israel. Siapakah Dia, Yang Maha Kudus Allah Israel ini? Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat 3, "Sebab akulah Tuhan, Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu." Kita sudah pelajari bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Jehovah dan Dia adalah Allah Bapa. Jadi, Allah Bapalah yang Maha Kudus Allah Israel. Bapalah Juru Selamat kita. Bahkan dalam Hosea, Allah Bapa berfirman, Hosea 13 ayat 4. "Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada Juru Selamat selain dari aku." Bapalah Allah kita, dan tidak ada Juru Selamat selain Bapa. Lalu, bagaimana Allah Bapa selamatkan kita? Melalui tunas. Alkitab berkata dalam Yesaya 11 ayat 1 berbunyi, "Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah." Yesaya 53 ayat 2 menyatakan, "Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya." Zakaria 3 ayat 8 menyatakan, "Dengarkanlah, hai Imam Besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Sungguh, kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas." Dan Wahyu 22 ayat 16 menjawab siapa Sang Tunas. "Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Itu sebabnya Yohanes menuliskan dalam Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yang Maha Kuasa Allah Israel, yang adalah Juru Selamat kita, menyelamatkan kita oleh mengaruniakan Sang Tunas, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus,
agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Yesuslah jalan kepada keselamatan. Lukas menuliskan dalam Kisah 16 ayat 17 yang berbunyi, "Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, 'Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan.'" Paulus dan Silas memberitakan jalan kepada keselamatan. Siapakah jalan kepada keselamatan itu? Kepada kepala penjara, Paulus dan Silas berkata, Kisah 16 ayat 31, "Jawab mereka, 'Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu.'" Yesuslah anak yang Allah Bapa utus, yang Bapa harapkan disegani oleh umat-umatnya, tetapi kenyataannya tidak. Para pengurus kebun anggur malah membunuh anak Allah. Dan dengan membunuh Yesus, mereka menolak Yang Maha Kudus Allah Israel. Mengapa membunuh Yesus sama dengan menolak Yang Maha Kudus Allah Israel? Karena ingat, Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 17, paragraf 2. Allah Bapa, Raja alam semesta, Sang Pencipta Agung, menahbiskan anaknya agar menjadi setara dengan dirinya. Perhatikan yang di tengah warna kuning, sehingga dimanapun anak Allah berada, itu sama dengan kehadiran Bapanya. Dan apapun yang anak Allah firmankan, itu sama dengan firman dari Bapanya. Karenanya, Yesus adalah Yang Maha Kuasa Allah Israel. Dan Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 10, paragraf 2. Yerusalem belum meningkatkan hak-hak istimewanya. Dia telah menolak peringatan para nabi dan membunuh wakil kudus Allah. Siapakah wakil kudus Allah tersebut? Yesus Kristus, anak Allah. Inilah dasarnya Yesus disebut Yang Maha Kudus Allah Israel, sebab kehadirannya adalah kehadiran Bapanya, perwakilan Bapanya. Bahkan sebenarnya Bapa hadir bersama Yesus. Perhatikan Yohanes 8 ayat 28 dan 29 yang berbunyi, "Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Bapa bersama Yesus, tinggal di dalam Yesus. Karenanya, menolak Yesus sama dengan menolak Bapa yang adalah Yang Maha Kudus Allah Israel. Nah, orang Israel jasmani menolak Yesus dan bahkan membunuhnya. Bagaimana dengan Israel rohani? Adakah Israel rohani menolak Yesus? Oh, ada. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 44 tahun 1900 paragraf 35 berbunyi, "Kehidupan dan Roh Kristus menopang dan membuat setiap anggota tubuhnya bertumbuh, dan mereka hidup karena Kristus hidup di dalam mereka." Kristus hidup di dalam kita oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut Roh Kristus. Roh Kristus ini bukan oknum lain, tetapi Roh-Nya Kristus itu sendiri. Gereja Advent yang sekarang ini menolak Roh Kristus ini. Barang siapa yang mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Kristus, maka mereka akan kena disiplin atau dikeluarkan dari gereja. Dan jika Nyonya White masih hidup sekarang ini, dia pun akan kena disiplin. Karena Nyonya White berkata dalam suratnya nomor 11A tahun 1894 paragraf 23 berbunyi, "Roh Kudus adalah Roh Kristus yang dikirim kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan, sehingga melalui kasih karunia-Nya kita dapat menjadi penuh di dalam Dia." Kemudian
Nyonya White juga menyatakan dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 189, paragraf 3. Mereka punya satu Allah dan satu juru selamat dan satu roh, roh Kristus, untuk membawa kesatuan dalam barisan mereka. Dan Nyonya White bahkan berkata dalam Review and Herald tanggal 10 Juni tahun 1890 paragraf 2 berkata, ada dua roh di dalam dunia ini, roh Kristus dan roh antikristus. Pilihan ada pada saudara, Yesus atau Barabas, roh Kristus atau roh antikristus. Jangan heran jika lebih banyak yang menolak roh Kristus, sebab tidak ada yang baru di bawah matahari. Bangsa Israel jasmani menolak Yesus, dan bangsa Israel rohani menolak rohnya Yesus. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi saudara. Bertobat dan terimalah Roh Kudus yang adalah Roh Kristus, sebab Yesus hidup di dalam kita oleh kehadiran Rohnya yang adalah hidupnya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang maha kudus, Allah Israel. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini, yang memanggil untuk umat-umat Allah bertobat, Israel rohani. Sebab Israel jasmani telah menolak Yesus. Israel rohani pun sama, telah menolak roh anak Allah. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar barang siapa yang percaya tidak binasa, menerima Kristus dalam hati, yang adalah Kristus dalam kami, pengharapan kemuliaan. Sehingga dengan menerima Kristus, pada saat Dia datang kedua kali, kami boleh diselamatkan, karena kami pada akhirnya serupa dengan Dia, menjadi anak-anak Allah yang layak menerima kehidupan kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.